kanggo swarga. Jamaah yang dirahmati Allah, penyebab tidak dikabulkannya doa kita yang selanjutnya atau yang kelima adalah ketika seorang hamba mengaku cinta dengan surga, pengen masuk surga, pengen mendapatkan surga, tapi walam tak malu lah, tapi tidak mau beramal yang amal itu akan bisa menyampaikan kepada surga tersebut. Jadi ngaku senang masuk surga, cita-citanya masuk surga, tapi hanya sekedar cita-cita tanpa dibarengi dengan usaha yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh. Maka orang yang seperti ini, yang cuma mengaku-ngaku pengen masuk surga, senang dengan surga, kemudian tidak mau berusaha secara maksimal, usahanya nyantai lah ya. Jadi mencari surga itu usaha nyantai. Surga itu cuma dibuat untuk sampingan saja. Yang mengerjakan amalan dunia itu yang seakan-akan menjadi utama. Jadi untuk mencari surga, untuk mencari akhirat itu cuma sekedar sampingan. Ya kecekel ya alhamdulillah, ora ya wis. Padahal ya tidak seperti itu, pengennya mlebu surga, tapi dalam mencarinya itu hanya sekedar dijadikan sampingan, tidak dijadikan tujuan. Ya. Karena kalau mau dijadikan tujuan, surga itu menjadi tujuan hidup kita. Ya. Kalau tujuan kita itu surga, benar-benar surga, maka kita akan mengamalkan hadisnya Rasul, utlubul jannata bijuhdikum. Carilah surga itu sekuat tenaga. Jadi untuk ini sampingan. Yang dijadikan sampingan itu ya dunia ini yang harus kita jadikan sampingan. Mencari harta itu ya jadikan sampingan. Ketika harta itu dibutuhkan untuk sesuatu yang itu akan menyampaikan kita ke dalam surga, ya, maka ya harta itu harus kita dermakan untuk tujuan utama kita itu. Ya, bukan malah kita melakukan sesuatu yang sifatnya tujuannya dunia, tapi menjadi ghirah kita lebih kuat daripada tujuan yang seharusnya kita tuju, yaitu surga. Jadi utlubul jannata bijuhdikum. Cari surga itu sekuat tenaga, kata Rasul. Jadi nek kowe golek surga sak geleme dhewe ya ora bakal entuk surga, maksudnya. Jadi nek pengen entuk surga ya ning golek sing tenanan. Nah, kita itu nyari surganya itu enggak pakai tenanan kita itu. Coba kalau kita hitung waktu kita 24 jam itu yang sifatnya untuk surga, untuk akhirat itu cuma berapa menit kan itu. Semuanya kan yang lainnya kan cuma untuk bayar angsuran, yang ngejar bicara bayar angsuran. Ya kayak apa itu ya. Tapi golek iso apa golek-golek sing bayar angsuran niku sedina. Ya. Sedina muncul. Bahkan kalau malam berngaji yo isih. Begitu kita seperti itu ya modelnya kita. Jadi dapat surga itu jadi sampingan guys. Ya terus semoga-moga ya barokah sholawat wis mlebu surga ngono ae. Amin. Karena kalau dalam Al-Barzan itu al-jannatu wa na'imuha sa'dul bima yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Enggak pernah mesti enggak ngerti artinya apa. Sering bocor tapi enggak ngerti. Ya semoga-moga barokah sholawat itu senajan apa iki tujuannya surga, tapi surga tidak ada sampingan. Ya moga-moga barokah sholawat itu surga. Sa'dul lima yusolli ya al-jannatu wa na'imuha, surga dan nikmat-nikmatnya surga itu sa'dul disediakan. Itu siapa? Liman yusolli, untuk orang yang bersolawat kan enak ya. Wis nyampe lah. Duwe solawat. Jadi nyatanya apa yang seperti itu? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul yusolli. Surga itu dan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itu dicawisake, disediakan untuk orang yang bersolawat itu loh. Untuk orang yang bersolawat kepada baginda Rasul dan orang yang membacakan salam kepada baginda Rasul itu enak Mas ya.
Tapi ya abot lho Mas, nyatane dijak ping 1000 ya ora ning abot gitu kan. Ya penting milih sing ning nduk kampung ini. Ana sing milih nang ngendi? Pilih lampu tengah poli katanya abot. Aku melu lho Pak. Sesuatu yang memang menuju untuk surga itu kelihatannya sepele ya abot. Nah, abot apa? Fa'inal jannata ya sesungguhnya surga itu memang dikelilingi oleh sesuatu yang yang tidak menyenangkan. Jadi surga ini dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi nafsu kita itu akan lebih cenderung kepada urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Jadi nafsu ini, jadi ketika kita dihadapkan di antara dua pilihan, ya, itu nanti nafsu ini akan cenderungnya kepada yang urusan dunia. Alah wong sesuk bulan ngarep ya saya nang meneh. Ngono kuwi bahasa pokoke eneng ae gawe alasan ngene. Bulan ngarep kan saya eneng iki pisan-pisan padahal poli iki ya tiap dino. Aduh. Ya. Nggih, Pak. Mancing ya tiap dino Jumat ya. Tapi ku pisan. Tapi itu tadi apa namanya? Ya sifatnya nafsu memang seperti itu. Jadi ya apa namanya? Ya harus kita bina. Harus kita didik nafsu yang ada pada diri kita. Untung itu kita itu jadi umatnya Rasulullah itu. Jadi umatnya Rasulullah jadi sampai dikatakan al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusol itu tadi. Coba nih jadi umat terdahulu, alah nggak ada keringanan yang model kayak gitu. Yang kita itu dikasih keringanan yang model kayak gitu, pengennya ringan nih. Ambok yo tiap bulan, ambok yo tiap minggu, ya semuanya semacam-macam itu. Ya, itu. Karenanya padahal seharusnya mencari surga itu utlubul jannata sekuatnya. Kalau kita mau mencari surga sekuatnya mengikuti arahan baginda Rasul ya. Sekarang kalau hitung-hitungan kita itu boleh surganya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu paling-paling 3 menit rampung ya toh. 3 menit rampung kali 5 berarti 15 menit kan. 15 menit baca Qur'ane ya ora tahu ya lah. Betul baca Qur'ane seminggu pisan semaan itu dilare ya semaan paling ya blas ngono. Setahun pisan lah paling enggak aku masih posoan seperti itu. Jadi kok kaya ngono kok mau bijurdikum boleh surga sak kuatmu kaya ngono pengen surga. Ya, itu kan ora pantes to model kaya ngene kalau mengikuti arahan Rasulullah enggak pantes. Untuk surga itu ora pantes blas. Tapi wong Rasulullah itu sifat rahmatnya kepada umatnya itu sangat tinggi sekali sehingga sampai Rasulullah man sholat alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron itu karena dispensasi yang diajukan oleh Rasulullah. Jadi adanya dispensasi Rasulullah ya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah mengatakan sapa sing sholawat karo aku sepisan Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10. Itu kan dispensasi yang sangat besar sekali. Oleh karena itu jangan disia-siakan dispensasi yang seperti itu dan juga jangan diremehkan ya. Kalau kita meremehkan dispensasi seperti itu ya akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita. Artinya kembali pada diri kita itu kita akan semakin terjauhkan dari syafaat baginda Rasul, akan terjauhkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga akan terjauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi idda'aitum hubbal jannati walam ta'malu laha. Jadi nek orang kok seneng surga tapi dia itu tidak maksimal untuk mendapatkan surga, maka imbasnya. Jadi kalau orang seperti kita itu seneng surga, pengen masuk surga, tapi kan untuk mencarinya itu kan nggak maksimal, nggak sungguh. Maka imbasnya doanya awake dhewe angel dikabulke. Angel dikabulke. Ini kita rasakan dulu ya. Tapi kalau ulama para wali-wali Allah itu dalam mencari bekal untuk mendapatkan surga maksimal benar. Katakanlah kita contohkan satu ulama Jawa itu Mbah Mundir itu sholat sunnah itu 1000 rakaat dalam satu malam. Semalam sholat sunnah mutlak itu 1000 rakaat. Setiap malam itu bukan hanya semalam, setiap malam. Lah kita diajak sholat tasbih sama sholat hajat, jengkelit. Nih, kalau kami. Tapi padahal cuma setengah jam balik. Mbah Mundir, Mbah Munawir itu setiap
3 hari khatam Al-Quran, setiap 3 hari khatam Al-Quran, bayangkan. Berarti kan hidupnya cuma untuk Allah itu. Terus yang rezeki ini sekolah di bawah alam bisawab, nyatanya anak ya sugih kabeh, dadi kiai kabeh. Kalau kita bayangkan ulama-ulama seperti kayak rata kerja kayak gitu. Mbah Mundir itu udah setiap malamnya 1000 rakaat. Belum siangnya itu mesti poso. Nek awake dhewe bengi salat 1000, awane poso lha terus turu tok ning awan. Iya toh, walaupun poso bulan Ramadan aja kita itu malamnya enggak pernah salat 20 rakaat ya awane nggo turu ya. Utawa kerja tapi seloyone ra enak. Kalau kita lihat para ulama-ulama kekasih Allah itu seperti Mbah Munawir itu ya setiap 3 hari sekali khatam. Bahkan setelah itu setiap 1 hari 1 malam khatam selama 3 tahun. Ora tahu kerja itu berarti. Mbah Munawir pendiri Pondok Kelapia itu di akhir tirakatnya itu 1 hari 1 malam khatam 1 Al-Quran selama 3 tahun. Bayang. Bapak awake dhewe terus pengen surga opo enak men ae saiki. Opo enak men ya wis. Alah wis pokoke nek diadabkan dengan para wali-wali Allah seperti itu sampai mulane nek wali-wali seperti apa ulama-ulama yang saya sebutkan tadi njaluk ya langsung kabul awake dhewe sampai demimil sampai lower lambene ya ora dikabul-kabulke. Karena apa itu tadi mengaku senang surga tapi enggak maksimal dalam mencari surga. Ya, Mbah Mundir, Mbah Munawir, ya, Mbah Ali Makhrus, Mbah Ali Makhrus Boyo itu dalam belajar. Mbah Ali Makhrus itu dikisahkan pada waktu menjadi santri itu cuma punya baju dan sarung satu, baju satu, sarung satu. Nah, Makhrus yang sekarang Pondok Lirboyo yang jumlah santrinya itu 20 sampai 25 ribu. Sekarang padahal sudah mulai dari 1910. Jadi berdirinya 1910 sampai sekarang. Sekarang santrinya itu 20 sampai 25 ribu. Santrinya kabeh ndongakne kabeh itu. Itu bukan karena apa-apa tapi karena amalan, karena kesungguhan Mbah Makhrus untuk mendalami ilmu Allah. Kemudian mengamalkan. Jadi dikisahkan cuma punya baju satu, sarung satu. Jadi nek baju sama sarung ini kok najis, langsung hukum neng kali, bajunya dipepe kalau sarung ini. Sambil ngapalin pelajaran di tengah kali itu. Ya, kalau anak sekarang itu kan ngaji benar, pondok modern. Bajunya dijedak nih, mangan di masak nih. Ngemplok di suapin. Nah, walau wis pokoke sekarang itu karenanya ya agak kurang mustajab nek ndonga ya rada angel mustajab. Ya, kalau ulama-ulama seperti itu oleh karenanya barokah karomahnya ya, sampai sekarang itu pondoknya bisa berdiri ya. Selama berarti sekitar 110 tahun. Usia Pondok Lirboyo itu 110 tahun. Bayangkan alumni ini wis kurang juta ya. Alumninya bukan hanya di Indonesia, itu Singapura, Malaysia itu. Kalau di Lirboyo, kalau di Kelapia itu 1911. Jadi selisih setahun berdirinya di Kelapia itu Mbah Munawir. Santrinya juga berapa itu? Kalau sampai sekarang alumninya subhanallah itu kan karena karomah dari memang cinta surganya itu benar-benar cinta itu loh. Mencari surganya itu benar-benar mencari, nggak cuma sekedarnya aja, pokoknya sungguh-sungguh mencari. Baca Al-Quran sehari semalam khatam, terus lemboco piye wong apal wis sampean ora usah mbayangke wis. Sampean baca sehari semalam ya ora bakal khatam ya. Kali-kali seminggu ora khatam ya. Sadurunge khatam wis kelenger dhisik paling-paling. Udah tingkatan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh-contoh yang mereka mengamalkan utlubul jannata bijuhdi. Cari surga itu sekuat tenaga, ojo nanggung-nanggung. Terus masalah dunianya, dunianya ya ternyata ya terpenuhi. Nyatane anake ya ora ning sing kere to. Putra-putrinya katakanlah Lirboyo Mbah ora ning sing kere.
bojone ya ora enek sing njaluk pegat krana latine nafkah. Nah, munawir juga seperti itu baru dua yang kita contohkan, belum lagi contoh-contoh yang lainnya. Artinya kalau memang kita sungguh-sungguh benar menuju ke sana, ya barokah dunianya itu akan mengalahkan orang-orang yang seakan-akan dunia dijadikan tujuan itu sebenarnya. Tapi karena ya kualitas kita lah, namanya ya harus sedikit demi sedikit harus kita harus kita usaha untuk memperbaiki. Jadi jangan fokusnya seakan-akan dunia terus ya fokus dunia, nanti hasil dari dunia itu kemudian kita gunakan yang sekiranya itu benar-benar untuk akhirat gitu loh. Tiap dino sampai jam 10 bengi ya numpuk-numpukan itu hasil oke iku. Sedino iki hasile nek haru kan sekitar 2 juta ning Kampaiman. Aku krungu sedino ni 2 juta. Nah itu langsung Pak. Iya paling enggak dari 2 juta itu sing 500 lah dino sing urusan akhirat kan ngono. Tapi enggak entek dienggo angsuran. Itu kita, padha karo aku ya. Aku ya contoh, nyontok awakku dhewe kan yo isin to nyontoke ya. Padahal dalam hadis itu dikatakan Rasulullah mengatakan ya ibna Adam ya, hal laka mim malika, apakah kamu mempunyai harta? Hal laka mim malika, ternyata ilama akal tak, ternyata hartamu itu cuma yang kamu makan. Ilama akal tak, harta yang kamu miliki itu sebenarnya ya yang kamu makan. Itu pun setelah kamu makan ya rusak jadi taek. Mangan ingkung enake kaya ngopo ya sesuk mau dadi taek. Mangan wedhus sing enake kaya ngopo ya mau isih dadi taek wis gak ning rasane nah. Bahkan mungkin malah blenek-blenek kadang-kadang kalau kebanyakan seperti itu. Terus wa malabista, harta yang kamu miliki itu ya yang kamu pakai itu baju, celana, sarung. Tapi ya ablaita akan rusak. Jadi baju yang kita miliki, motor, mobil itu akan rusak. Nah orang rusak kok diwarisi anaknya seperti itu. Terus wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan harta yang kamu miliki yang kamu sedekahkan. Nah, itu yang tersisa itu cuma satu itu. Harta yang kamu sedekahkan itu yang tersisa itu akan menjadi hakikat untuk dirimu itu yang wa ma tasaddaqta fa amdaita itu. Harta yang disedekahkan itu ya yang hakiki menjadi milikmu yang sempurna. Ya, kamu di dunia nanti akan disanjung oleh manusia, tapi ya jangan terus menginginkan disanjung. Tapi orang yang banyak sedekah seperti itu akan disanjung oleh manusia. Tapi sedekah ya sing ikhlas, ora bar sedekah kok diungkit-ungkit. Jariyah kok diungkit-ungkit. Lek wakaf kuwi samban buat. Ada loh seperti itu. Lebih orang mengejar. Eneng kayak gitu tuh. Orang ngerti agama setiap nanti ngomongnya kayak ngono kuwi. Ya rusak silang. Oh, boleh arep jariyah sak hektar wis ora dadi pahala blas iku. Melas. Orang-orang seperti itu sebenarnya melas sama itu. Wis oke, wis nilai wis oke kudune tapi bariku gosong-song. Karena wala tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu itu mengungkit-ungkit apa-apa yang telah kamu sedekahkan. Yang kamu berikan untuk di jalan Allah, ya harta yang sudah kamu berikan di jalan Allah, ojo sekali-kali diungkit. Nek diungkit wis gosong-song. Ah, eneng ora kang ngono. Ndang mau kesini diterang. Tapi yang diterang. Hati-hati, malas dengan orang-orang yang seperti itu sebenarnya. Oleh karenanya alhamdulillah semoga kita ya harta diberikan kepada kita, kemudian harta ini supaya bisa hakiki menjadi milik kita, ya kita sedekahkan tadi. Setelah sedekah, ya itu tadi. Jangan diungkit-ungkit. Lho, kuwampang arep membatalkan sedekah itu biar ikhlas tenan. Biar ikhlas tenan, tapi setelah tujuannya enggak tercapai, barulah ikhlasnya muncul itu. Setan tuh pintar sekali loh, Pak. Setan itu untuk menggoda keimanan seseorang pintar sekali. Pas sedekah ikhlas tenan. Ya. Untuk lillahi ta'ala. Tapi suatu saat ada sesuatu yang tidak cocok, baru diungkit-ungkit. Wah, kayak lu
Oh itu anu itu jangan lagi harga belas. Oh no, setannya walau wis utek-utek ngono. Akhirnya terus enggak terasa, orang seperti itu enggak terasa. Setelah itu bener, ya memang bener. Aku tuh suka tenang tapi kok terus ceritanya wong-wong setiap ketemu ngomong batal, jamin batal itu, wis enggak ragu-ragu itu. Ya. Pahalanya jelas gosong. Kok kata Rasul, kata Allah jelas kok. Walatu batilu, jangan kau batalkan sedekahmu itu dengan mengundat-undat atau mengungkit-ungkit. Itu jelas sih wis. Makanya wis mending meneng. Nah, utawa nek bariku nek kene kan astagfirullahaladzim. Berarti sedekahku ora karena Allah. Berarti sedekahku pengen dinaikkan derajatnya lah, pengen dikasih sedekah sifatnya ini. Ya. Karena yang dirahmati Allah tuh semoga kita benar-benar menjadi orang yang cinta dengan surga dan sungguh-sungguh mencari surga, itu loh Kak. Jadi cinta dengan surga, teman-teman dalam mencari surga. Teman-temannya itu ya wal akhiratu khairu wa abqa, itu harus kita pikirkan. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kalau di wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia itu. Jadi kalau dunia kita dapatkan, piye caranya dunia ini bisa jadi surga gitu loh Pak maksudnya. Di wedhus badine akeh ya sering-sering sedekah ning yaine ngono kuwi. Ya kan ya. Seperti itu. Jadi semoga kita semua diberikan istiqomah ya dalam mendakwakan, mengamalkan amalan-amalan yang akan bisa lebih mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Ini yang kemarin Pak ya. Sing ndi? Kemarin kan puasa Senin Kamis Pak ya. Yang Senin itu kan karena kelahirannya Nabi lah. Terus yang Kamisnya itu Iya bos. Yang Kemisnya itu karena setiap hari Kemis itu amal ibadah kita itu dinaikkan kepada Allah, dilaporkan. Jadi ini pas dina Kemis saya di poso, dilihat itu wong itu pas poso, pas apik. Terus itu kan hari Kamisnya. Nah, ini orang poso.